Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Channel yang tentunya selalu menemani kalian dengan berbagai cerita drama yang penuh dengan konflik, pengkhianatan, balas dendam, percintaan, dan tentunya karakter-karakter yang awalnya diremehkan, tapi ternyata menyimpan kekuatan yang bikin semua orang melongo. Nah, di video kali ini kita bakal sedikit membahas salah satu drama yang ceritanya cukup menarik. Drama tersebut berjudul Cursed Hair Hating God. Dia sengaja kalah di sayembara kerajaan, tapi saat menunjukkan kekuatan aslinya, semua orang langsung terdiam. Bayangkan ada sosok seorang pria yang sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa, kekuatan yang bahkan mungkin tidak sanggup dilawan oleh seluruh orang di kerajaan. Tapi anehnya pria ini justru memilih untuk menyembunyikannya. Dia tidak ingin dikenal, tidak ingin dipuji, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Bahkan ketika ada kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya, dia justru sengaja bertarung dengan seadanya, seolah-olah dia hanyalah pria biasa yang kebetulan ikut dalam sebuah sayembara. Namun tidak ada yang menyangka keputusan pria ini untuk berpura-pura lemah justru akan membuatnya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan, dan bahkan hak untuk berdiri di tempat tertinggi di negeri tersebut. Inilah kisah seorang pria yang sejak awal sebenarnya sudah memiliki segalanya. Hanya saja dia memilih untuk tidak menunjukkannya. Sayembara besar di kerajaan telah dimulai. Cerita bermula ketika kerajaan sedang mengadakan sebuah sayembara besar. Namun, ini bukan sayembara biasa. Para petarung terbaik dari berbagai tempat datang untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tujuannya pun sangat menarik. Sang raja ingin mencari seorang pria yang sangat pantas untuk dijadikan pasangan putri satu-satunya. Maka oleh karena itu dibuatkanlah sebuah pertandingan. Siapapun yang mampu membuktikan kekuatan terbaiknya akan mendapatkan kesempatan untuk menikahi sang putri. Tentu saja mendengar hadiah seperti itu, para peserta langsung berlomba-lomba menunjukkan kemampuan mereka. Ada yang datang dengan tubuh besar, ada yang datang membawa senjata pusaka, ada yang mengaku sebagai pendekar terhebat, dan ada juga yang sengaja memamerkan kekuatannya di depan semua orang. Mereka semua datang dengan satu tujuan, yaitu menang, menjadi menantu kerajaan, dan mendapatkan kehidupan yang tidak mungkin mereka dapatkan sebagai rakyat biasa. Namun di antara semua peserta ada satu pria yang justru terlihat sangat berbeda. Dia tidak terlihat seperti seorang ahli, tidak seperti seorang bangsawan atau aura yang mengerikan. Bahkan kalau dia lihat secara sekilas, dia hanya seperti orang biasa yang salah masuk arena. Bahkan dia masuk arena dengan mabuk. Dan inilah yang membuat semua orang meremehkannya. Ketika peserta lain mulai menunjukkan kemampuan mereka, pria ini justru bermain aman. Dia tidak ingin mengeluarkan kekuatan penuh, tidak menunjukkan jurus hebat, atau memperlihatkan kemampuan sebenarnya. Bahkan dalam pertarungan, gerakannya terlihat sangat sederhana, seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dan tentu saja orang-orang langsung menertawakannya. Mereka berpikir, orang seperti ini mau menikahi putri kerajaan. Dia bahkan tidak mampu menunjukkan kekuatannya. Bagaimana mungkin dia menjadi pemenang? Tetapi mereka tidak tahu satu hal. Pria ini bukan tidak mampu, dia hanya tidak mau.
Ada perbedaan besar antara seseorang yang tidak memiliki kekuatan dengan seseorang yang memiliki kekuatan tetapi sengaja menyembunyikannya. Dan pria ini masuk ke kategori kedua. Dia sebenarnya bisa mengakhiri pertandingan dalam hitungan detik, namun dia memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena sejak awal tujuannya bukan sekedar memenangkan pertandingan. Dia sedang menunggu sesuatu. Di saat semua orang mulai meremehkannya dan semakin lama pertandingan berlangsung, semakin yakin orang-orang bahwa pria ini memang sangat lemah. Para peserta lain mulai percaya diri. Mereka menganggapnya sebagai lawan termudah. Bahkan ada yang sengaja memprovokasi dirinya. Mereka ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya jauh lebih kuat. Namun pria itu tetap tenang. Dia tidak marah, tidak terpancing, tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Dia hanya bertarung secukupnya, satu serangan, satu langkah, kemudian mundur. Jika bisa menang dengan mudah, dia justru membiarkan lawannya terlihat lebih unggul. Kalau ada kesempatan untuk menghabisi lawan, dia sengaja melemaskannya, seolah-olah dia benar-benar ingin kalah. Dan inilah yang membuat situasinya semakin aneh. Karena semakin dia terlihat lemah, semakin semua orang merasa yakin bahwa dirinya tidak berbahaya. Padahal mereka sedang berdiri di hadapan seseorang yang kekuatannya jauh melampaui bayangan mereka. Saat setelah itu, sang raja mulai menilai para peserta. Sementara pertandingan terus berlangsung, sang raja memperhatikan semua peserta. Dia melihat siapa yang memiliki kemampuan, siapa yang memiliki keberanian, siapa yang pantas menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Tapi semakin lama, ada satu hal yang mulai terlihat. Tidak semua orang bertarung dengan tujuan yang sama. Seperti peserta ingin mendapatkan kehormatan, sebagian ingin mendapatkan kekayaan, dan sebagian ingin menikahi sang putri demi mendapatkan status mulia. Namun, pria misterius ini justru tidak terlihat tertarik dengan semua itu. Dan justru karena itulah dia menjadi sosok yang sulit ditebak. Kemudian tibalah momen yang mengubah semuanya. Sang raja akhirnya memberikan sebuah keputusan yang sangat besar. Hadiah sayembara mulai diubah. Bukan hanya sekadar hadiah biasa. Kerajaan memberikan sebuah petisi atau permintaan hadiah sebagai bagian dari hasil sayembara. Dan pada titik inilah pria tersebut akhirnya mendapatkan kesempatan yang tidak pernah diperkirakan siapapun. Orang-orang masih mengira dirinya pria lemah. Mereka masih menganggap dia hanya peserta biasa. Mereka masih menunggu dirinya tersingkir, tetapi keputusan kerajaan justru merubah posisi pria ini sangat berubah. Dia mendapatkan kekuasaan, mendapatkan wilayah, dan bahkan mendapatkan hak atas kerajaan. Semua orang mungkin berpikir, bagaimana bisa orang selama ini mendapatkan semua itu? Tetapi mereka belum tahu kejutan sebenarnya, karena selama ini pria tersebut memang sedang menunggu saat yang tepat. Dan saat topeng itu dilepas, saat yang ditunggu tiba, untuk pertama kalinya pria tersebut tidak lagi menahan kekuatannya. Aura yang selama ini dia sembunyikan mulai keluar. Suasana arena langsung berubah. Orang-orang yang tadi menertawakannya mendadak terdiam. Para peserta yang sebelumnya merasa jauh lebih kuat mulai menyadari sesuatu. Mereka telah salah menilai orang. Sangat salah, karena pria yang selama ini mereka anggap sebagai pecundang ternyata menyimpan kekuatan yang berada di luar pemahaman mereka. Dan ketika kekuatan itu akhirnya dilepaskan, barulah mereka sadar pertarungan sebelumnya bukanlah pertarungan sungguhan. Dia hanya bermain-main. Dia hanya berpura-pura. Dia sengaja membiarkan dirinya terlihat kalah. Bahkan mungkin
Kalau dia benar-benar serius sejak awal, sayembara tersebut sudah selesai dalam hitungan detik. Saat semua orang terkejut, bayangkan ekspresi orang-orang saat melihat perubahan itu. Tadi mereka menertawakannya, meremehkannya, bahkan menganggap dia tidak pantas berdiri di arena. Namun sekarang, tidak ada seorang pun yang berani berbicara, karena mereka bisa merasakan tekanan kekuatannya. Dan yang paling mengejutkan, pria itu bahkan tidak terlihat berusaha keras. Dia hanya berdiri, namun auranya saja sudah cukup membuat seluruh arena berubah. Disinilah semua orang akhirnya memahami satu hal: kekuatan sejati tidak selalu perlu dipamerkan. Kadang orang yang paling berbahaya justru adalah orang yang paling tidak terlihat, orang yang tidak banyak bicara, orang yang tidak suka mencari perhatian, dan orang yang membiarkan semua orang berpikir bahwa dirinya lemah. Namun, kenapa dia menyembunyikan kekuatannya? Kenapa seseorang tersebut menyembunyikan kekuatan sebesar itu, memilih untuk tidak ditunjukkan kepada semua orang? Kenapa dia rela dihina, rela dianggap kalah, dan membiarkan orang lain meremehkannya? Jawabannya mungkin sederhana. Karena orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Dia tak perlu membuktikan dirinya setiap saat. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu seberapa besar kekuatannya, dan karena itulah dia bisa tetap tenang meskipun seluruh dunia menganggapnya lemah. Bahkan dia bisa tertawa ketika orang lain meremehkannya, karena dia tahu akan tiba waktunya semua orang akan mengetahui kebenaran, dan ketika saat itu datang, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Inilah bagian paling menarik dari kisah ini. Pria tersebut tidak memandangkan sayembara dengan cara biasa. Dia tidak perlu berdiri di tengah arena sambil memamerkan kekuatannya. Dia justru membiarkan semua orang memainkan perannya, satu demi satu. Orang-orang memperlihatkan kemampuan mereka. Mereka saling mengalahkan, saling menyombongkan diri, dan berusaha mendapatkan perhatian kerajaan. Sementara pria ini hanya menunggu, dan tanpa mereka sadari, situasi justru berjalan sesuai dengan keinginannya. Ketika akhirnya kekuasaan diberikan kepadanya, barulah dia membuka kartu sebenarnya. Jadi selama ini bukan dia yang sedang mengejar kekuasaan, justru kekuasaan itulah yang akhirnya datang kepadanya. Dan tentu saja ada satu orang yang juga terkejut dengan perubahan ini, yaitu sang putri. Awalnya dia mulai menganggap pria itu hanyalah peserta biasa, bahkan mungkin tidak terlalu memperhatikannya. Tapi ketika kekuatan sebenarnya muncul, pandangan terhadap pria tersebut berubah total. Karena ternyata orang yang selama ini dianggap tidak layak justru adalah orang yang paling memiliki kemampuan paling luar biasa. Dan sekarang pria tersebut bukan lagi sekedar peserta sayembara. Dia memiliki kedudukan, kekuasaan, dan hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Namun disinilah bagian yang membuat cerita ini semakin menarik. Kalau kita perhatikan baik-baik, kekuatan yang diperlihatkan pria tersebut mungkin saja belum semuanya, karena sejak awal dia selalu menyembunyikannya di balik semua orang. Artinya, apa yang baru saja dia tunjukkan mungkin hanya sebagian kecil. Seperti seseorang yang selama ini menutup pintu gudang, kemudian membuka sedikit saja. Dan orang-orang sudah ketakutan melihat apa yang ada di dalamnya. Bayangkan kalau seluruh kekuatannya benar-benar dilepaskan, apa yang akan terjadi? Dan inilah yang membuat sosok pria tersebut terasa sangat misterius. Kita tak pernah tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Ada satu pelajaran menarik dari kisah ini. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya, karena orang yang terlihat biasa belum tentu biasa, orang yang diam belum tentu lemah, dan orang yang memilih untuk tidak melawan belum tentu tidak mampu. Bisa saja dia hanya sedang menunggu waktunya tepat, alasan yang tepat, menunggu saat ketika semua orang sudah berada di posisi yang tepat. Dan ketika waktunya tiba, dia hanya perlu membuka sedikit kekuatannya.
seperti yang dilakukan pria ini. Yang awalnya menjadi bahan tertawaan justru berubah menjadi orang yang paling ditakuti. Yang awalnya tidak dianggap layak sekarang mendapatkan kekuasaan, dan yang paling sering dianggap peserta yang lemah sekarang berada di posisi terpuncak di antara peserta lainnya. Pada akhirnya kita bisa memahami kenapa pria ini memilih menyembunyikan kekuatannya, karena kekuatannya yang sebenarnya tidak perlu diumumkan atau dipamerkan. Karena orang yang benar-benar kuat cukup menunggu sampai waktunya tiba. Jadi dari awal kita melihat seseorang pria yang terlihat seperti biasa saja. Dia datang ke sayembara kerajaan, dia bertarung, namun anehnya dia justru seperti sengaja kalah. Semua orang meremehkannya, namun tanpa mereka sadari pria ini sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar. Dari sinilah cerita sebenarnya baru dimulai. Karena pria yang mereka anggap lemah ternyata adalah orang yang sejak awal sudah berada jauh di atas mereka semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti channel ini, melihat video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, mungkin juga bisa kalian share untuk kalian yang suka dengan drama-drama terkait seperti ini. Silahkan kunjungi channelku. Terima kasih.